Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang value-based learning. Jadi, ada yang tahu apa itu value-based learning? Nah, value-based learning atau bisa disebut juga dengan pembelajaran berbasis nilai ialah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan karakter pada setiap proses belajarnya. Nah, fokus utamanya itu tidak hanya pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai karakter agar siswa berkembang secara utuh. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang ditanamkan itu seperti apa? Nah, yang pertama nilai kejujuran, contohnya tidak mencontek saat ujian ataupun saat mengerjakan tugas. Yang kedua, tanggung jawab, contohnya mematuhi aturan kelas dan juga aturan sekolah. Yang ketiga, kedisiplinan, contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, peduli, contohnya menolong teman yang terjatuh atau yang sedang sakit. Yang kelima, kerjasama, contohnya berdiskusi dan berbagi pendapat dengan teman. Nah, yang keenam, rasa hormat, contohnya menghormati guru saat menjelaskan di depan kelas. Dan yang terakhir, toleransi, contohnya menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa penanaman nilai moral penting bagi siswa SD. Penanaman nilai moral sangat penting bagi siswa SD karena pada usia ini anak berada pada masa pembentukan karakter yang paling mendasar. Nilai moral membantu siswa mengenal dan membiasakan perilaku baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan peduli terhadap orang lain. Cara penerapannya dalam pembelajaran SD ada 5. Yang pertama ada integrasi dalam materi, yaitu menyatukan berbagai unsur materi pembelajaran atau bidang ilmu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Contohnya toleransi. Siswa dari berbagai latar belakang, suku, dan agama belajar di sekolah saling menghargai perbedaan. Yang kedua, ada pembiasaan harian adalah proses membentuk perilaku atau sikap yang baik dan positif secara berulang-ulang. Contohnya, di rumah merapikan kasur, menggosok gigi, dan makan tepat waktu. Yang ketiga, ada keteladanan guru adalah sikap, perilaku, tutur kata, dan perbuatan baik sebagai guru yang patut ditiru oleh siswa. Contohnya, jujur, disiplin, datang tepat waktu, sabar, dan menjauhi perbuatan tercela. Yang keempat yaitu diskusi nilai adalah proses bertukar pikiran, gagasan, dan pendapat. Contohnya, rapat untuk membahas nilai-nilai perusahaan atau etika menyelesaikan proyek. Yang kelima ada kegiatan proyek P5 yaitu proyek penguatan profil pembelajaran serta Pancasila. Kegiatan pembelajaran kurikuler berbasis proyek kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memperkuat karakter dan kompetensi siswa. Contohnya, gaya hidup berkelanjutan, siswa mengelola limbah plastik menjadi produk bernilai jual atau membuat inovasi pangan dari bahan lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sekolah dalam value-based learning atau pembelajaran berbasis nilai. Jadi peran sekolah dalam pembelajaran berbasis nilai. Jadi sekolah penting dalam menanamkan nilai moral siswa dengan menanamkan nilai yang positif, disiplin, dan saling menghargai. Melalui aturan dan tata tertib yang mendidik,
Dan sekolah juga melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Selain itu, sekolah juga mendukung pembelajaran berbasis nilai dengan mengintegrasikan nilai moral dalam mata pembelajaran, serta menyediakan kegiatan penguatan karakter seperti P5, upacara, dan kegiatan sosial. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting agar pembinaan moral siswa berjalan secara konsisten. Jadi kesimpulannya, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai moral dan karakter siswa. Selanjutnya, peran orang tua dalam value-based learning atau pembelajaran berbasis nilai. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dengan memberi teladan sikap jujur, disiplin, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga membiasakan perilaku baik di rumah, serta memberikan bimbingan dan pengawasan, serta bekerja sama dengan sekolah agar penanaman nilai moral pada anak berjalan secara konsisten. Hasil, siswa memahami perbedaan perilaku baik dan buruk, terbentuk kebiasaan bersikap sopan, jujur, dan disiplin, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan aturan sekolah, siswa lebih peduli dan menghargai teman serta guru. Dampaknya, lingkungan sekolah menjadi lebih tertib dan kondusif, berkurang perilaku negatif seperti berbohong dan bertengkar, meningkatkan kerjasama, empati, dan toleransi antar siswa, membentuk karakter positif sebagai bekal kehidupan sehari-hari di masa depan. Hasilnya, pertama, siswa mampu memahami perbedaan antara perilaku baik dan buruk. Pemahaman ini membuat siswa terbiasa bersikap sopan, jujur, dan disiplin dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selain itu, rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas aturan sekolah semakin meningkat. Dampaknya, dengan adanya perubahan sikap tersebut, lingkungan sekolah menjadi lebih tertib, aman, kondusif untuk belajar. Perilaku negatif seperti berbohong, bertengkar semakin berkurang. Hubungan antar siswa menjadi lebih baik, meningkatkan kerjasama, empati, toleransi, serta keseluruhan. Hal ini membentuk karakter positif pada siswa sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Dan kesimpulannya, value-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan nilai-nilai kehidupan sebagai inti dari proses pendidikan melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai moral dan karakter. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga belajar bersikap jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif serta membentuk kebiasaan pada siswa sejak usia dini. Oleh karena itu, value-based learning sangat penting diterapkan di sekolah dasar sebagai pondasi dalam membangun generasi yang berkarakter moral.